perbedaan, subtema 3 bersatu kita teguh pembelajaran 1. Nah, dalam pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang kata baku dan kata tidak baku, manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungannya, dan manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, perhatikan contoh kata baku dan kata tidak baku. Nasihat adalah kata baku dan kata tidak bakunya nasehat. Apotek merupakan kata baku, kata tidak bakunya apotik. Otentik merupakan kata tidak baku, kata bakunya adalah autentik. Praktek merupakan kata tidak baku, sedangkan kata bakunya adalah praktik. Nah, selanjutnya kita masuk manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemampuan itu ditandai dengan bentuk atau struktur khusus dari makhluk hidup tersebut. Bentuk atau struktur khusus tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Nah, berikut ini beberapa pemanfaatan tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1. Lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun berduri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, daun yang tebal untuk menyimpan air, dan akar yang panjang dan menyebar agar lebih mudah mencari air. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk penyembuhan luka luar. Yang kedua, beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Nah, beluntas ini dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Dengan habitat dan ciri fisiknya, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Nah, berikut beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Lalu, yang keempat, bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, salah satunya jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Yang kelima, bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Contohnya, getah karet untuk pembuatan ban, getah pinus untuk industri cat, kayu pinus untuk industri kertas, dan buah kelapa sawit yang dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Yang keenam, bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Contohnya, sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit jadi pewarna kuning. Yang ketujuh, menjaga kualitas air. Tanaman bakau juga menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Selanjutnya, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Pertama, cacing tanah. Cacing tanah hidup di dalam tanah yang lembab. Cacing bergerak dan mencari makan di dalam tanah. Cacing tanah menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur.
Gerakan cacing di dalam tanah membuat tanah menjadi berpori, dan tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Yang kedua, keong sawah atau tutut. Keong sawah hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Gunanya untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, berikut ini beberapa manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Manusia menghasilkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra, domba yang menghasilkan wol, serta kulit hewan seperti sapi atau kerbau yang dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa juga dimanfaatkan untuk membuat rok. Yang keempat, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Terakhir, yang kelima, penghasil tenaga. Contohnya, tenaga gajah yang dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda yang dimanfaatkan untuk menarik delman, dan tenaga kerbau yang dimanfaatkan untuk menarik bajak di sawah. Selanjutnya, kita masuk ke muatan IPS, manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia mengalami kesengsaraan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, merdeka dari segala bentuk penjajahan. Kehidupan bangsa Indonesia pun mulai membaik. Nah, bangsa Indonesia pun mulai membangun dalam berbagai bidang. Yang pertama, pendidikan. Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya bisa diikuti oleh bangsawan. Selain itu, hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Yang kedua, perekonomian. Sebelum merdeka, sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit. Kebijakan para penjajah sangat menyengsarakan rakyat. Bahkan beberapa kebijakan seperti tanam paksa, kerja rodi, atau romusa menyebabkan kematian rakyat Indonesia. Nah, setelah merdeka, perekonomian Indonesia pun berhasil dikuasai negara. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang terakhir, ketiga, sosial. Setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada lagi pengelompokan rakyat Indonesia seperti pada masa penjajahan. Setiap suku memiliki derajat yang sama, keberagaman budaya pun mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Nah, meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, sebagai warga negara, kita dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah.
Kesejahteraan ini dapat terwujud jika warganya hidup rukun. Nah, kerukunan membuat rakyat dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham ya. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye students!